Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja realitasnya, kata Prabowo ya, semuanya akan menjadi efisiensi. Dalam artian ya, dalam artian bahwa ada sebuah cuplikan berita dari detik.com begitu memperlihatkan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Isinya hanya joget-joget. Ya lihat saja begitu kan, isinya joget-joget, katanya efisiensi begitu. Tidak heran ketika seorang Ibu Megawati begitu kan ya, melarang para kader-kadernya yang menjadi kepala daerah di situ begitu kan. Kalau lebih menjadi efisiensi, ya saya kira lebih tepat Ibu Megawati. Kenapa? Ya kita lihat saja kalau hanya joget-joget seperti itu isinya gimana bang? Ya makanya tidak heran masyarakat mengatakan, wah seperti inilah anggaran 13 miliar. Ya, saya tidak habis pikir begitu kan ya. Sedangkan mau diskusi, mau studi banding begitu kan ya, sama halnya dengan seperti ini. Nampaknya kepala-kepala daerah ini begitu kan didekti untuk ya tegas, untuk punya bekal di situ. Tapi ini kan tergantung orangnya. Kalau orangnya punya ambisi rakus pada korupsi dan kekuasaan, ya sama aja di situ, bos. Mau diberikan bekal apapun, mau diberikan pendidikan apapun, ya sama aja di situ. Ya isinya hanya joget-joget aja. Apakah seperti ini? Ya, kita tunggu saja ya komentar-komentar dari netizen nih. Ini yang anggaran 13 miliar. Wah, ini ya. Ada yang mengatakan iya 13 miliar katanya. Wah, ngeri-ngeri sedap kalau 13 miliar. Ya katanya menjadi efisiensi. Kenapa Prabowo ini tidak menghapus ini? Kan itu logikanya. Ini efisiensi ya 13 miliar cuma buat senam dan joget-joget aja. Ya katanya efisiensi tapi malah buat retret. Aduh, kumaha ini komentar-komentar dari netizen ya. Tapi kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kemendagri ini untuk membuat retret ini untuk menunjukkan bahwa jati diri sebagai seorang kepala daerah ya saya kira oke lah, tidak ada masalah begitu. Tapi perlu diingat ya, negara kita seperti Presiden Prabowo sudah menginstruksikan di instansi manapun, di birokrasi apapun, kalau bisa ya efisiensi itu sangat tepat sekali. Dan saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena negara di Brazil ya misalnya dengan adanya efisiensi di situ bisa bisa mensukseskan bagaimana terjadinya defisit anggaran yang begitu luar biasa. Kalau di Indonesia ya dengan adanya seperti itu oke lah, tidak ada masalah. Tapi kesan dari masyarakat retret itu ditampilkan hanya joget-joget seperti itu dan senam-senam seperti itu dengan anggaran kabarnya 13 miliar. Ya ini akan memunculkan persepsi baru di situ. Kalau toh pada akhirnya diberikan bekalan, diberikan wawasan begitu, sama aja dengan seminar-seminar, sama aja dengan studi banding begitu. Pada akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat saja di kepala daerah di berbagai daerah begitu yang menjadi wali kota, bupati, gubernur begitu kan. Ini kan berbeda partainya, justru punya kepentingan-kepentingan tersendiri. Pada akhirnya di situ. Ya nggak tahu lah lagi kalau dikunci menjadi satu kesatuan begitu kan ya. Dan bahkan ini dia beda bang, sendiri bang. Ini komentar dari netizen ya. Kembali pusing ya utang dana kampanye, cari cala jalur cepat ya, cuan dan apes urusan sama KPK. Efisiensi katanya ya, taunya cuma rakyat doang yang disuruh hemat. Mereka mah tetap hura-hara fuya-fuya. Dananya dari mana? Tinggal tarik dari kas negara yang katanya manis itu. Saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat sudah kehilangan respect terhadap Presiden Prabowo begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja dengan adanya seperti ini hanya isinya joget-joget misalnya. Pemberian pembekalan, wawasan agar tidak korupsi, wawasan untuk memberikan bagaimana daerah-daerah tumbuh begitu kan. Ya pada kenyataan tergantung dari persepsi dari masing-masing. Saya kira orang-orang yang menjadi calon bupati, calon wali kota, calon gubernur ini orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh rakyat. Tidak perlu pembekalan-pembekalan seperti itu. Yang diperlukan adalah anggaran. Tambahkan anggaran di situ. Itu baru bisa. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat begitu nuansa-nuansa kayak begini ya. Wajar ya kalau Ibu Megawati begitu kan ya melarang retret dari ke Magelang begitu para kader-kader mereka. Jangan-jangan Ibu Megawati yang paham masalah soal efisiensi di situ begitu kan ya. Dan bahkan ini menjadi trending topik loh begitu kan di berbagai X begitu ini.
Retreat di Magelang pakai uang rakyat, pemborosan yang guna tapi teriak efisiensi, rezim wolo. Fakta-fakta retreat kepala daerah dari dibiayai APBD dan Kemendagri, jadi full gunakan APBN. Nah, ini kan sudah muncul ya persepsi-persepsi masyarakat ini. Karena presiden dulu seorang tentara, makanya senang ya main tentara-tentaraan. Kalau ya presidennya mantan pendaki gunung, mungkin ya retreatnya di puncak Merapi. Kalau mantan presiden pemain bola, ya nantinya ya dilatih ya Sintayong dan sebagainya. Ini komentar dari netizen. Maka disinilah yang kemudian ya persepsi di masyarakat dianggap tidak begitu respect lagi terhadap pemerintahan seorang Prabowo begitu kan ya. Jadi dengan anggaran seperti itu justru tidak menjadi efisiensi, justru pemborosan. Benar nggak begitu? Jadi kalau hanya isinya pembekalan misalnya begitu kan, kalau isinya hanya selain pembekalan hanya memberikan ya motivasi sana sini, sama dengan seminar-seminar yang dilarang oleh Prabowo begitu kan. Pejabat-pejabat itu tidak boleh ada studi banding, tidak boleh ada rapat-rapat ini dan itu begitu terhadap pemborosan. Tidak ada lagi yang kemudian begitu kan ya, pembekalan ini, pembekalan itu. Langsung saja kerja. Ya, saya kira lebih baik dengan efisiensi itu. Makanya tidak heran kalau pembekalan retreat di Magelang ini banyak kritikan-kritikan dari masyarakat begitu kan ya. Ini salah satunya coba kita baca. Bahkan ya main tentara-tentaraan, main negara dalam negara ya. Kita lihat saja nanti apa dampaknya. Ya ini kan yang kita lihat begitu kan ya. Prabowo dan Kemendagri membuat seperti ini kan punya dampak. Implementasinya apa begitu kan ya. Substansi yang dikena begitu kepada masyarakat apa kesannya. Apakah satu tujuan misalnya di berbagai daerah harus satu tujuan dengan presiden misalnya ya. Apakah kan ini berbeda begitu, PDP kan berbeda, kepentingan PDP kan berbeda juga begitu. Nah, sebagai bentuk inilah yang kemudian PDP dan para kader-kader mereka begitu kan ya sudah berbeda begitu kan di daerah, sehingga kader-kader itu tidak lagi begitu, kader PDP tidak lagi ke retreat di Magelang itu. Lantas bagaimana tanggapan dari Prabowo? ini ngeri pada akhirnya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Ya, jurus mabur jadi presiden tabrak sana sini. Katanya efisiensi anggaran, nyatanya penghampuran anggaran. Ini komentar netizen sudah ngeri-ngeri seperti itu begitu kan. Kalau Hasto juga ditangkap KPK, Mbak juga nggak bikin narasi seperti ini. Kenapa PDP ngamuk seperti ini? Ya kita lihat saja. Saya kira antara Hasto dan Jokowi ini kan satu kesatuan dari 2014-2019. Kalau Hasto ditahan, oke, saya apresiasi luar biasa kalau mereka ada suap begitu kan. Dan bukti-bukti itu sudah nyata. Artinya kalau sudah ditahan berarti kan ada bukti. Sekarang bagaimana seorang Jokowi begitu kan? Apakah Jokowi ini punya bukti atau tidak? Kita tunggu saja dengan episode selanjutnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.